Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam badiru bil amal shalihat fasatakunu fitanun kaqita'il muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurus DKM Masjid Agung Subang yang sama-sama kita hormati, pengurus Yayasan BMB yang sama-sama kita hormati, serta seluruh jamaah subuh Masjid Agung yang sejak keberangkatan dari rumah tadi mendapatkan pengawalan khusus dari ribuan malaikat. Allah yang mengutus kita. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya orang yang salat subuh itu disaksikan, didukung, doakan, di-backing oleh para malaikat. Walaupun mata di kepala kita tidak mampu melihat hal-hal yang gaib, semoga mata batin kita merasakan bahwa kehadiran kita sejak berangkat dari rumah tadi sampai menuju tempat ini adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kesaktian tanpa harus memakai dukun-dukun, jimat-jimat, tetapi kesaktiannya Allah turunkan langsung kepada kita ribuan malaikat yang mengawal kehadiran kita di masjid ini. Itu juga bagian dari barokah usia kita, ya, barokah waktu kita, barokah dari kesehatan kita. Baiklah, saya diamanahkan untuk sama-sama kita share tentang bagaimana mencari keberkahan dalam kehidupan ini. Kalau suatu ketika nanti saya punya kesempatan rutin pekanan, baru enak ngaji kitab. Tapi kalau sebulan sekali saja belum tentu, berarti memang pasnya tematik kayak gini, gitu ya. Sehingga ada satu kajian yang membahas tema tertentu, tetapi kita coba agak sedikit perdalam. Baiklah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah, terutama Yayasan BMB yang ingin memfokuskan kajian kita ini kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang katakanlah ya menjabat sebagai pegawai atau ASN dan tentu saja tidak tertutup untuk yang lain mengikuti kajian-kajian seperti ini, yang semoga teman-teman kita yang jauh di sana, yang hari ini sedang menyaksikan YouTube, juga mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata barokah sering kali diucapkan. Ya, saya tidak terlalu ingin berpanjang-panjang untuk mencari definisi. Kalau kita buka literatur, maka saya ingin sampaikan dua nama tokoh yang sangat terkenal, yaitu Imam Nawawi dan Imam Ghazali. Mungkin yang paling signifikan dan yang paling banyak literatur ketika kita mencari arti barokah, dua tokoh inilah yang senantiasa tampil di permukaan. Karena itulah saya ingin singkat saja, jika kita combine, kita gabung dari pengertian yang disampaikan ulama besar ini, maka barokah yang kemudian menjadi bahasa Indonesianya berkah, gitu ya, pulau-pulau kan gitu ya, biasa kesingkat Abdullah, Pak Haji Muhammad Hasan, jadi Pak Haji Muka Macan, gitu ya, Pak Haji Muhammad Harun, Pak Haji Muka Karung, jadi
suka singkat-singkat. Jadi berkah, barokah, ya eta keneh. Ya. Barokah bahasa Arabnya, berkah jadi bahasa Indonesianya. Sering kita ucapkan. Digabung dari dua ulama besar ini, Imam Nawawi dan Imam Ghazali, maka arti barokah adalah yang pertama, dia sebuah kenikmatan yang melimpah. Rizki yang melimpah, fasilitas yang melimpah. Kemudian disertai dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Kemudian kebaikan-kebaikan itu berlangsung terus-menerus. Jadi ada dua yang paling utama. Yang pertama adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dari fasilitas rezeki yang Allah berikan kepada kita, segala macam kenikmatan yang telah Allah berikan, kemudian bertambah kebaikan, ziyadatul khair. Kemudian yang ketiga adalah istimar, mustamir, terus menerus berlangsung kebaikan itu, tidak anget-anget nasi uduk, gitu ya. Nah, tiga inilah yang merangkum pengertian dari barokah. Pertama, melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan, fasilitas yang Allah berikan, sarana dan prasarana. Yang kedua, dari kenikmatan itu akan bertambah kebaikan-kebaikannya. Dan yang ketiga, kebaikan-kebaikan itu akan terus berlangsung sampai akhir hayat kita. Nah, yang pertama tadi apa? Berbagai fasilitas. Banyak banget. Di antaranya Allah sebutkan fasilitas alam semesta. Ya, bahwa wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menjadikan apa saja yang ada di muka bumi ini untuk kamu semua. Bumi, langit, dan isi yang terkandung di dalamnya milik Allah, dipergunakan sebesar-besarnya menurut ketentuan Allah untuk manusia. Untuk manusia. Sehingga masuk muslim muslimat, kalau kita lihat barang-barang di bumi ini yang diharamkan oleh Allah sedikit banget. Bisa kita hitung. Sebaliknya yang dihalalkan oleh Allah banyak banget. Tidak bisa kita hitung. Artinya sangat keterlaluan kalau orang itu masih mencari-cari yang haram. Daging aja. Berapa sih yang haram dikit? Kata Nabi, air laut itu suci menyucikan. Dan binatang semua yang ada di laut itu halal dimakan. Padahal di laut itu udah kehitung berapa jenis makhluk laut itu semuanya halal. Ya kalau sekarang mungkin ada juga yang haram, nggak boleh dimakan, ya Roro Kidul gitu ya, kapal selam, nah, jangan itu makhluk laut. Untuk kita semua, api gratis, air gratis, ya sinar matahari gratis, oksigen gratis, hewan gratis, tumbuhan gratis. Sebelum pandemi, saat pandemi, nanti setelah pandemi, sama Allah berikan. Apa artinya? Kemiskinan bukan karena pandemi. Jangan menyalahkan Allah. Kesenjangan bukan karena pandemi. Jangan nyalahkan Allah. Ya, kelaparan bukan karena pandemi. Jangan nyalahkan Allah. Kesulitan-kesulitan ekonomi bukan karena pandemi, jangan menyalahkan Allah. Kenapa? Allah sudah jamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata yang di muka bumi ini kecuali seluruhnya telah Allah jamin rizkinya. Lah kalau begitu faktanya terjadi kan? Kesenjangan, kesulitan, kemiskinan. Nah, singkatnya, karena sistem distribusinya tidak mau diatur oleh Allah. Allah sudah memberikan cukup banget, lebih bahkan pada seluruh makhluk manusia di muka bumi ini, cuma distribusinya maunya kapitalis misalnya, sosialis dan sebagainya. Apa yang terjadi? Kesenjangan. Ya.
Apalagi fasilitas. Allah sebutkan misalnya di dalam surat An-Nahl ayat 78. Artinya bumi, langit, pemandangan, air, dan sebagainya nggak ada artinya kalau yang kedua ini nggak kita miliki. Apa yang kedua? Panca indera. Sekarang pemandangan indah nggak punya mata, nggak jadi nikmat. Musik atau ayat Quran yang indah, nasyid, nggak punya telinga, nggak jadi kan gitu ya. Makanan yang lezat, sariawan, nggak jadi juga nikmat. Gitu ya. Atau sakit gigi, ya katanya kalau orang sakit gigi itu mendengar suara-suara gak enak, nggak jadi juga. Surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Kemudian memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kamu bersyukur. Nah, jadi dengan adanya mata, pemandangan baru bisa dinikmati. Dengan adanya lidah, masakan yang lezat baru bisa dinikmati. Artinya nikmat yang pertama tadi nggak ada gunanya kalau nggak ada nikmat yang kedua. Nikmat yang kedua tidak ada artinya kalau tidak ada nikmat yang ketiga. Apa itu? Kesehatan. Ya kan? Kesehatan. Ada lidah, sariawan. Ada mata, belekan, sakit mata, nggak enak juga. Ya, ada telinga, sakit gigi, nggak enak juga. Jadi, wa idza maritu wa huwa yasfin, apabila aku sakit, Allah yang memberikan kesembuhan aku. Kesehatan, semua sehat, nggak jadi nikmat. Kalau apa? Kalau kita tidak jadi manusia. Maka yang keempat, nikmat yang harus kita syukuri, kita dijadikan Allah sebagai makhluk yang bernama manusia. Kita bukan binatang, kita bukan hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda mati. Kita bernama manusia juga nikmat. Allah nyatakan di dalam surat Al-Isra ayat ke-70, ya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahri warazaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami muliakan anak keturunan Adam. Kami angkut dia dengan transportasi darat dan laut. Kami berikan dia rizki yang baik-baik. Kebalik ya. Dan kami lebihkan wa faddalnahum. Kami lebihkan manusia dari makhluk-makhluk kami yang lain. Apa di antara kelebihannya? Di antara kelebihannya adalah Allah berikan kita akal dan pikiran. Allah berikan kita fitrah kemanusiaan. Allah berikan kita sebuah pemahaman terhadap agama. Dengan diutusnya Nabi dan Rasul, diturunkannya kitab suci. Lengkap sudah, yang sangat membedakan dengan kehidupan hewan. Secerdas-cerdas hewan, dia bisa dilatih dengan segala keterampilannya hanya menggunakan insting. Sirkus ya, itu insting. Makanya kan di Sydney pasti ada makanan. Nah, habis diperintah langsung kasih makan. Kalau enggak dia kapok tuh binatang. Dia tahu nih kalau disuruh itu berarti habis ini mau dikasih makan. Coba aja pemain sirkus di pinggangnya itu makanan penuh. Kemudian yang dikasih makan dulu udah jam. Gitu. Kalau udah kenyang juga dia nggak mau juga. Gitu. Jadi instingnya itu yang diulang-ulang. Oh kalau begini berarti mau dapat makan. Dia lakukan gerakan dengan instingnya dia akan dapat makan. Coba lihat di sini nih, di kanan pasti banyak makanan. Main sirkus. Tetapi sebodoh-bodoh manusia, dia menggunakan akal dan pikirannya. Makanya kalau akal pikirannya rusak, ya nggak wajib, tidak mukallaf namanya kan, akil, balil. Kalau salah satunya hilang nggak bisa. Balil tapi nggak akil. Akil tapi nggak balik, nggak dapat beban dia. Orang gila nggak diperiksa oleh Allah, gitu ya. Dan seterusnya. Jadi dengan segala nikmat yang Allah berikan, yang keempat ini masih saja belum cukup. Jadi manusia saja belum cukup, ya. Apanya yang belum cukup? Masih ada yang kelima. Ini yang sering diucapkan. Ini yang sering diucapkan oleh khotib, para penceramah.
Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman Islam. Nah, yang kelima kan gitu ya. Manusia saja belum cukup karena dia akan hanya bersifat fisiknya saja seperti manusia. Mohon maaf, pakai bahasa Betawi, congorannya doang gitu ya, jogrok-jogrokannya doang seperti manusia. Mental dan pikirannya, perasaannya, orientasi hidupnya mirip seperti hewan. Na'udzubillah min zalik. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu di otak dan pikirannya hanya ingin bersenang-senang dan orientasi hidupnya makan dan minum persis seperti hewan. Makan, tidur, kawin, buang air, selesai. Makan, tidur, kawin, buang air, selesai. Kenapa kerja? Supaya dapat gaji. Kenapa dapat gaji? Supaya bisa makan. Terus tidur, kawin, buang air, selesai. Apa bedanya bebek? Belum. Ya. Terus punya anak. Terus anaknya sekolah lagi, lulus lagi, ijazah lagi, kerja lagi, dapat duit, beli makan, tidur, kawin, buang air, selesai. Punya anak, sekolah, lulus, ijazah, kerja, dapat duit, makan, tidur, kawin, buang air, selesai. Makan, tidur, kawin, buang air, selesai. Apa bedanya dengan peternakan bebek? Belum berbeda. Gitu ya. Bapak, ibu, anak, makan, tidur, kawin, buang air, selesai. Di rumah nggak ada sejadah, nggak ada Al-Quran. Anak makan, tidur, kawin, buang air, selesai. Bapak makan, tidur, kawin, buang air, selesai. Ibu makan, tidur, kawin, buang air, selesai. Di rumah, apa bedanya dengan kandang bebek? Belum berbeda. Ya, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang kafir itu, ini surat Muhammad ya, ayat 12. Kerjaannya cuma bersenang-senang, mikirnya senang-senang aja, dan selalu orientasinya makan, tidur, kawin. Makanya, hiasannya macam-macam tuh. Kalau di Barat itu ya, makan itu, tampilan. Ya karena itu. Saya pernah melihat nonton kuis di waktu zaman dulu banyak kuis ya. Salah satunya mencari bertender yang palsu atau yang asli yang mana gitu. Jadi untuk minuman situ berbagai jenis gelas masing-masing nama minumannya beda. Berbagai jenis botol masing-masing namanya beda. Berbagai cara megang botol ya. Jadi caranya nggak boleh salah. Minuman ini megang botolnya begini, minuman itu megang botolnya begitu. Cara motok esnya juga ada segitiga, segi empat, bundar, beda-beda lagi. Cara nuanginnya, cara berdirinya. Ini tuan di sini, ada yang dari samping, ada yang dari depan, ada cara bawanya, susunan garpu sama sendoknya di sebelah mana. Karena itu tujuan hidupnya. Ritualnya, seremonialnya ya makan. Saya pernah di hotel berbintang, mohon maaf, saya ini orang kampung, walaupun Betawi, tapi betul-betul kampungan. Ancol saja baru saya injak, cuma di laut doang, ketika udah punya anak 6, baru injak Ancol. Itu di lautnya doang. Melihat harga di Dukupan Rp1.000 antar udah. Suatu ketika dibawa ke hotel berbintang, disediain makan. Rumit amat itu di pantai. Ada elap, ada garpu. Akhirnya ada pembuka, saya nggak ngerti. Memang ada pembuka kan, piring gede kosong. Ini pembukanya snack-snack. Begini kan, mana suka saya makan begini. Saya taruh begini, langsung dibisikin, Pak, kembalikan seperti semula. Itu prosedurnya ini namanya sajian ini namanya ini. Jadi ada namanya tuh menu hari itu. Oh, balikin lagi, nggak boleh gitu. Jadi ritualnya makan gitu. Kenapa ya itu tujuannya banyak banget. Aksesorisnya, tata caranya, efek bongeknya, karena itu tujuan hidupnya luar biasa. Nah, berarti yang kelima ini menjadi pamungkas. Nikmat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 tidak ada artinya apa-apa kalau tidak ada nikmat yang kelima, yaitu nikmat iman dan Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati ai al-Islam. Para ulama sepakat yang dimaksud
Nikmat di situ adalah Islam. Dan inilah yang sering disebut-sebut oleh para khatib, para penceramah ketika pembukaan ceramahnya. Supaya kita bisa merasakan, nah inilah hari ini kita bicara keberkahan. Artinya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Itu tuh ada nggak yang bisa kita rasakan nikmatnya? Jadi kalau Rasulullah itu qiyamul lail sampai bengkak-bengkak, ya karena nikmat masalahnya. Jadi hiburannya Rasulullah pakai qiyamul lail. Dan terus bisa nggak kita merasakan? Saya pernah ditanya bagaimana menciptakan kader-kader dakwah militan supaya mereka mau bergerak. Saya bilang supaya kader dakwah ini militan, dia mau ngajak orang lain, jangan diberikan urgensi dakwah, jangan diberikan pentingnya dakwah, jangan diberikan kewajiban dakwah, jangan diberikan manfaatnya dakwah. Nggak ada itu urusan. Supaya kader-kader dakwah ini militan, gimana caranya? Diberikan kenikmatan berislam, beriman. Ketika dia sudah merasakan, otomatis saat makan bakso, apa disuap? Virgo, Haji Virgo misalnya kan. Begitu kita merasa nikmat, kita kagak disuruh tuh sama Haji Virgo, tapi kita ngomong kemana-mana, sampai ke Tongo. Pokoknya orang tua tahu bahwa di Subang ada bakso Haji Virgo. Padahal dia nggak dibayar sebagai tim marketing. Ngomong aja, enak. Pokoknya di Subang nggak ada lagi yang lain. Oh, itu promosi juga saya ini. Luar biasa kan. Terus ketika lagi lewat misalnya kan, ada duit lebih, kita ngajak teman kan. Ya, makan sini dulu, makan sini enak. Padahal nggak dibayar oleh Haji Virgo. Terus dia juga mau mengeluarkan duit buat testimoni kan gitu. Bayarin temannya demi menunjukkan bahwa ini enak. Gitu. Dibayar nggak dia? Enggak. Karena merasakan nikmatnya, dia akhirnya ngajak orang lain. Gitu. Di Depok ada dokter, saya nggak sebut namanya, mungkin karena keberanian dosis tinggi kali ya, cespeng gitu. Namanya orang awam kan kagak mau tahu dosis, kayak apa tuh dosis gitu. Keberanian dokter aja ngasih dosis. Karena cespeng, akhirnya dari mulut ke mulut, nyebar. Manjur dokter itu, baru kan menyebutkan Allah ya kita ya. Manjur dokter itu, manjur. Akhirnya antri dokter itu. Nah, wah, kan dokter banyak, kenapa dokter dia doang yang antri? Terkenalnya cespleng gitu, cepat sembuh. Yang mempromosikan dibayar nggak? Enggak. Karena dia merasakan hasilnya, langsung ngomong kemana-mana, menjadi iklan berantai. Sama juga dengan dakwah. Kita berikan saja kenikmatan Islam. Kita ajak saja bagaimana mengamalkan ajaran Islam dengan indah. Kalau sudah bisa dirasakan, dia otomatis persis sebagaimana para mu'alaf jadi militan mendadak. Ya kan? Irin Handoko aja udah banyak tulisannya. Almarhum Insan Mongkoginta itu tetangga saya di Depok. Udah puluhan karya tulisnya. Baru masuk Islam, merasakan nikmat, nulis dia. Nulis terus. Banyak tulisannya. Dia baru masuk Islam sudah puluhan kitabnya. Nah kita dari kecil masuk Islam. Udah berapa ratus kitab kita tulis. Nah ini malu ya. Yuk sama-sama ya kita bertanya kenapa kalau ada orang baru masuk Islam kok jadi militan banget terus ngajak orang lain gitu. Ternyata dia merasakan nikmat berislam jadi ngajak-ngajak orang lain. Nah, cukup bagian pertama, kan tadi ada 3 bagian ya. Bahwa pengertian barokah adalah berlimpahnya nikmat, bertambahnya fasilitas, sarana dan prasarana, rizki yang Allah berikan kepada kita, di antara yang tidak ternilai adalah nikmat iman dan Islam. Yang kedua, kata Imam Nawawi dan Imam Ghazali, ini saya terus karena kalau atau jadi kelamaan. Yang kedua adalah bertambahnya kebaikan. Ya. Jadi kalau yang punya kendaraan nih, bilangnya masjid jauh, itu tidak barokah. Karena tidak nambah kebaikan dari kendaraan itu. Jadi bagi kita yang punya mobil atau punya motor, jangan sekali-kali mengatakan masjid jauh. Berarti motor kita tidak berkah. Masjid. Mobil kita tidak berkah. Kenapa? Karena mobil dan motor tidak membawa kebaikan. Kata tadi syarat yang kedua,
itu menakutkan. Dan sekali-kali mengatakan masjid jauh, apalagi ada angkot 24 jam. Kalaupun tidak ada motor, tidak ada mobil, ada angkot 24 jam, maka jangan sekali-kali mengatakan masjid jauh. Yang jauh bukan masjidnya, yang jauh hatinya. Ingat ya, yang jauh bukan masjidnya, yang jauh hatinya. Punya pengalaman gitu ya. Saya pernah tinggal di sana di Depok, jarak rumah saya dengan masjid kira-kira pas 1 kali azan. Azan yang sedang, yang enggak terlalu cepat, enggak terlalu lama. Buka pintu gerbang rumah, mulai azan sampai di masjid selesai azan. Kira-kira jaraknya begitu. Saya coba ajak beberapa tetangga yang jauh lebih dekat dari saya rumahnya. Alasannya jauh. Gitu ya. Alasannya jauh. Kita ada beberapa tenis lapangan, bukan tenis meja. Coba kalau tenis meja 1 jam aja, bolak-balik. Itu kalau disambung-sambung, jauhnya berapa kira-kira? Dan itu seminggu bisa lebih 3 kali, karena itu di kompleks sendiri, tenisnya. Kalau disambung-sambung selama 1 jam, itu berapa kilo lari main tenis. Karena larinya di situ-situ saja, nggak ketahuan jauh kan? Nggak ketahuan jauh. Padahal jauh banget dia lari. 1 jam. Ngejar bola sono, lari sono. Nah, main tenis tidak berasa jauh. Masjid berasa jauh. Kalau gitu yang jauh jaraknya atau hatinya? Hatinya. Itu. Maka saya ulang lagi, bagi kita yang punya motor, bagi kita yang punya mobil, jangan sekali-kali mengatakan masjidnya jauh. Kalau mengatakan atau merasakan itu berarti motor dan mobilnya tidak barokah. Nauzubillah. Jam. Sekarang pakai gadget gitu ya. Gadget udah ada jam. Di Android kita udah ada jam kan? Ya, kalau ternyata kita punya Android, punya jam, masih sering sholat terlambat, masih sering datang kerja terlambat, masih sering diundang meeting terlambat, nauzubillah, berarti gadget kita kurang barokah, jam kita kurang barokah, tambah mahal Rolex misalnya, apa sih yang mahal, saya nggak paham tuh, tahunya Rolex aja. Mungkin banyak sekali ya di luar merek Rolex, karena Rolex dari zaman dulu katanya mahal gitu kan. Maka Rolexnya tidak barokah. Harusnya makin mahal jam, makin disiplin, makin tepat waktu. Artinya ada berfungsi, berubah fungsinya. Dari sekedar fungsi menunjukkan waktu menjadi fungsi gengsi, fungsi status sosial, fungsi pamer. Nauzubillah min dzalik. Kalau mau berkah, kembalikan kepada fungsinya. Jam itu petunjuk waktu. Maka keberkahan jam itu kalau kita sholat tidak terlambat. Apalagi pahala kita takbiratul ihram bersama dengan imam, artinya kita melihat imam itu takbir, kita takbir, artinya bukan masbuk, gitu ya. Kalau punya jam kemudian dimasbuk terus, jamnya tidak barokah. Nah, kalau kita lihat begini nih, akan banyak lagi nih, banyak banget nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tambah anak, gitu ya. Tambah anak apa misalnya? Tambah anak, oh berarti saya harus semakin hati-hati cari uang. Jangan sampai barang haram masukkan makanan itu ke mulut anak saya. Makin banyak anak, makin hati-hati cari uang. Itu barokah, berarti. Makin banyak anak, makin dia belajar ilmu parenting. Itu barokah punya anak. Gitu ya. Dan lain-lain. Karena nanti akan kita hitung satu persatu, nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga tidak boleh ada satupun penambahan katakanlah ya, usia, kesehatan dan sebagainya, kecuali bertambah kebaikan. Kita mulai dari katakanlah waktu ya, sampai hari ini kita masih hidup. Kalau saya ketemu teman setelah pandemi ini,
Saya katakan alhamdulillah kita masih hidup gitu. Jangan dianggap lucu, beneran lah. Banyak banget teman kita sudah mendahului kita. Allah takdirkan. Saya itu teman-teman saya yang pernah masuk ke ruangan saya tuh, ke ruangan kerja di kantor saya di Asifa. Itu udah belasan, sama setahun udah belasan yang meninggal teman-teman yang dulu pernah masuk ruangan saya. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, Allah takdirkan ada yang masuk ruangan saya, dia refleks mau pakai copiki. Saya sudah refleks mundur begini, mohon maaf saya bilang gitu kan. Saya mundur, dia minta maaf. Oh iya, maaf. Dia mungkin kangen begini, mau begini-begini, saya mundur. 2 hari baru dari ruang saya, Allah takdirkan meninggal. Seger banget pada saat itu. Ini karena ada gejala COVID. Saya tanya, iya Pak, itu masuk ke ruangan saya nggak ada gejala gitu kan. Luar biasa. Jadi, apa barokahnya usia? Apa barokahnya waktu yang Allah berikan kepada kita? Ya, barokahnya surat Al-Mu'minun ayat 3. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang beriman selalu memelihara dan menjaga jangan sampai ada perkataan perbuatannya yang sia-sia. Kita jaga begitu ya, usia kita, kesehatan kita gitu ya. Apalagi sih banyak banget lah kenikmatan, pemikiran kita dan seterusnya. Singkatnya, mari kita yang ketiga saja. Apa yang ketiga? Mana barokah itu? Yang ketiga mana barokah adalah istimror, gitu ya. Terus menerus sampai akhir ayat. Ada bahasa Al-Quran yang disebut dengan istiqomah. Kesaktian yang Allah berikan kepada kita yang disebut istiqomah. Kalau tadi apa? Sholat subuh ya. Sekarang yang kedua istiqomah. Sama, Allah akan memberikan kita kesaktian. Allah akan menurunkan kita pada malaikat. Surat Fussilat ayat 30. Ya. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan ini Allah, kemudian dia istiqomah. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan ini adalah Allah, kemudian dia istiqomah, Allah akan turunkan kepadanya para malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Yang malaikat itu mendoakan, membacking, mendukung, mendoakan. Saya mau tanya, kita mau dibela oleh jin, khodam, atau mau dibela oleh malaikat? Kita pengen di-backing oleh khodam, oleh jin, atau mau di-backing oleh para malaikat? Insya Allah kita akan kepingin didukung, di-backing, disaksikan, didoakan oleh malaikat. Kenapa? Karena Allah langsung yang mengutus para malaikat. Bukan dukun. Enggak pakai syarat-syarat. Syaratnya cuma beriman kepada Allah, istiqomah. Maka kita menjadi kesaktian yang tidak ada tandingannya. Dengan kesaktian apapun. Dengan promosi-promosi kehebatan, enggak ada apa-apanya. Kalau Allah yang sudah memberikan kesaktian kepada kita. Jadi 2 tuh ya, rumus sakti ada 2 tadi di sini. Pertama, sholat subuh. Yang kedua, istiqomah. Dua-duanya Allah nyatakan dalam Al-Quran. Dua-duanya cara kesaktian yang Allah berikan kepada kita adalah dengan mengutus para malaikat yang akan mendukung, membacking, mendoakan kita. Subhanallah. Oke, 3-tiganya sudah selesai kita bahas. Nah, karena amanahnya mencari, nah mencarinya sekarang yang saya bahas. Gimana mencari keberkahan, gitu ya? Ini banyak banget ini resepnya, cuma 1 aja lah karena waktu kita mepet ya. Resepnya yang Allah berikan di dalam surat yang tadi saya baca, surat Al-A'raf ayat 96. 2 aja. Amanu wa taqau, amanu wa taqau. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri ini semuanya mau beriman kepada Allah dan bertakwa, pasti kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Nah, berkah. 2 aja. Amanu wattaqau. Nah, saya nggak akan bahas nih. Takutnya pada bosan kalau saya bahas gitu kan. Udah sering banget. Iman takwa, iman takwa. Namun yang perlu kita perhatikan cuma 1 aja hari ini, bahwa tidak cukup hanya percaya kan.
Kalau percaya maka iblis percaya pada Allah. Kita udah pernah dialog belum sama Allah? Belum pernah. Iblis dialog nggak? Dialog. Kalau soal percaya, percaya mana? Percaya iblis. Mana contoh dialognya? Surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma manaka ala tasjuda id amartuk qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai iblis, kata Allah. Dialog Allah sama iblis. Kenapa kamu tidak mau sujud pada Nabi Adam? Iblis menjawab, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Kalau iblis sudah pernah dialog, gitu ya, kira-kira percayaan mana iblis sama kita? Percaya iblis lah. Tapi wakana minal kafirin. Iblis termasuk golongan kafir. Jadi iman tidak cukup percaya. Karena percaya, iblis juga percaya. Tapi Allah memvonis iblis itu termasuk golongan kafir. Al-Baqarah 34. Berarti iman tidak cukup percaya. Ada lagi nih dalam surat Al-Hijr ayat 39, iblis itu kalau manggil Allah itu sopan. Qala rabbi bima aghaitni, wahai Tuhanku tuh. Iblis manggil Allah, wahai Tuhanku, Rabbi. Jadi kalau percaya Allah sebagai Rabb, iblis sama. Qala rabbi bima aghaitni, wahai Tuhanku. Ya. Karena engkau sudah memutuskan aku sesat, maka aku akan menjadikan manusia memandang baik seluruh perbuatan manusia, seluruh perbuatan maksiat, dan saya akan tipu seluruh umat manusia. Ayat ini saya pikir-pikir menjadi inspirasi Haji Romai Rama. Saya akan menjadikan baik perbuatan maksiat. Saya akan menjadikan manusia memandang baik perbuatan maksiat. Kira-kira lagu Romai Rama yang mana tuh? Dulu mantan jadi apa enak itu yang dilarang gitu ya. Oh, itulah perangkap syaitan umpannya. Nah, jadi nyanyi. Ialah berbagai macam kesenangan dan seterusnya. Yang mengapa gitu kan? Berzina itu haram, teret. Karena itu cara binatang. Mengapa kau yang enak-enak? Nah, itu nyanyian itu inspirasi dari surat Al-Hijr ayat 39. Ya Allah, saya akan menjadikan manusia ini memandang baik perbuatan maksiat dan saya akan tipu seluruh umat manusia. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kalau iblis manggil Allah Tuhanku, iblis percaya banget Tuhan itu ada, tetapi wakana minal kafirin. Iblis termasuk golongan kafir. Jadi ya kafir, iman tidak cukup percaya. Nah, silakan lanjutkan, saya tidak akan situ. Di akhir pembicaraan ini saya ingin, karena temanya harus konsisten dengan tema, ada ucapan resmi kita tentang barokah. Di mana resminya? Pernikahan, ya kan? Ini yang harus kita renung sebenarnya. Kita ucapkan pada pengantin, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Selebihnya kita jarang barangkali. Paling sekedar ungkapan bahasa Indonesia ketika anak lahir, ketika rumah baru, mabruk, berkah, ya kan? Mobil baru, mabruk, berkah, istri baru, mabruk, berkah, kan gitu ya. Tapi yang resmi ucapan dari Nabi itu ketika pernikahan. Barakallahu laka wa baraka alaik. Nah, ini yang keduanya ini yang harus kita bahas. Barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kamu dalam keadaan kamu senang, suka. Wa baraka alaik. Dan juga Allah memberikan keberkahan kepada kamu dalam keadaan susah, tidak senang, musibah. Nah, jangan yang bahas, karena ketika di kepala kita selalu kenikmatan yang enak-enak. Padahal ada kenikmatan yang kagak enak. Wa baraka alaik. Jadi hal itu selalu yang negatif, yang gak enak. Misalnya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kan beban. Ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Beban kan yang gak enak sebenarnya. Secara fisik gitu ya. Alaik. Jadi kalau alaik itu selalu yang negatif, yang gak enak.
Barakallahu laka wa baraka alaik. Semoga Allah juga memberikan keberkahan kamu ketika kamu juga tidak enak gitu, tidak suka atau dapat musibah. Contohnya mana? Ya singkat adalah ya. Contohnya Allah yarham Haji Arifin Ilham pernah mengaku juga seorang playboy. Kemudian ada musibah dipatok ular, koma beberapa hari, nggak sadarkan diri. Begitu siuman, Allah kembalikan kesembuhannya, langsung berubah menjadi Arifin Ilham yang baru, gitu ya. Bertobat, bahkan lebih dari itu menjadi seorang ulama, menjadi banyak pengikutnya dan penyuruh dakwah. Subhanallah. Saya mau tanya, dipatok ular berkah nggak kalau gitu? Berkah nggak? Berkah. Tapi jangan nyari-nyari ular ya. Takutnya begitu koma, entar kagak bangun-bangun, mati beneran. Gitu. Jangan. Masih cari jalan yang lain lah. Itu kan skenario Allah gitu ya. Dengan jalan dipatok ular. Gitu. Ya, kalau kita cari yang lain, jangan coba-coba mengikuti jejak Arifin Ilham, cari ular, ini patung gak balik-balik gitu kan. Satu lagi, Gito Rolis. Siapa yang tidak kenal Gito Rolis? Beliau mengaku semua maksiat sudah dikerjakan, sudah dilakukan. Allah takdiran ketabrak truk, masuk ke kolong seret gitu, kelewat truk, koma lagi beberapa hari. Setelah sembuh, berubah jadi Gito Rolis yang baru, taubat, meninggalkan semua, jadi dai sama di mana-mana dan seterusnya. Sama juga di Hari Mukti, aktivis HTI, Hari Mukti dan lain-lain. Banyak sekali orang-orang yang ketika ditimpa musibah berubah. Itu sebaliknya justru banyak ditimpa musibah itu yang orang bertobat jadinya kan. Kebalikan juga ada orang yang diberikan kenikmatan malah lupa sama Allah. Jadi nggak berkah hidupnya. Tambah rizki, tambah lupa. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya tambah rizki ini tambah sodakohnya gitu kan. Tambah motor, tambah apanya? Tambah rajin ibadahnya. Ini motor buat anak. Ya anak bisa rajin ke masjid gitu kan. Ini motor buat istri, biar istri rajin ke majelis taklim. Nah itu berkah namanya. Tambah banyak, tambah rajin ibadahnya. Berkah. Berarti yang sehari-hari kita lihat, justru sebaliknya, yang musibah itulah yang membawa berkah. Begitu. Ada yang mimpi buruk, gitu, mimpi meninggal, terus dikubur, terus datang malaikat yang bengis, kaget sampai bangun dia. Besok paginya berubah total. Padahal mimpi buruk. Berarti mimpi buruknya barokah nggak? Barokah. Nah, makanya tadi barakallahu laka wa baraka alaik. Kenapa wa baraka alaik? Karena nanti di dalam kehidupan rumah tangga nggak yang enak-enak mulu dialamin. Pasti ada yang kagak enaknya gitu. Nah, yang kagak enaknya itu bagaimana caranya diubah menjadi sesuatu yang positif. Ketika dapat ujian, cobaan, musibah, dirubah caranya. Bagaimana ujian, cobaan, musibah itu membawa kebaikan buat kita. Itu namanya barokah juga. Yang kedua, wa barokah alaik. Karena Rasulullah tahu bahwa dalam kehidupan rumah tangga pasti tidak ada hanya taman berbunga gitu ya. Pasti juga ada semak belukar, onak dan duri, badai dan gelombang. Pada saat itulah kita berharap bagaimana mengubah mindset pikiran kita agar setiap musibah apapun, bencana apapun, kejelekan apapun, kita rubah menjadi sebuah kenikmatan yang membawa kebaikan-kebaikan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kita, semua kita respon dengan feedback positif. Ada kejadian apa? Feedbacknya positif terus banget. Nah, apalagi seorang dai gitu ya, harus positif terus. Ngelihat ada anak di lampu merah dekil, bajunya hitam, ini ditindih gini gitu kan, minta ke kita kan di mobil, itu jangan kita nyinyir gitu kan. Seorang dai langsung mikir, ya Allah ini dulu kenapa keluarganya kasihan banget,
Ini kenapa dulu ibunya gimana, bapaknya gimana, lingkungan mungkin karena dulu keluarganya gitu kan kurang bagus lingkungannya. Jadi anak kayak gini, apa yang muncul? Kasihan. Nah kalau kasihan, kita berpikir lagi bagaimana cara menolongnya kan gitu. Kan jadi melihat apa saja selalu kita balik menjadi pikiran-pikiran positif. Kalau kita balik menjadi pikiran positif, segala sesuatu menjadi solusi. Apa saja harus kita cari solusinya. Nah, itu saja ya dari saya. Saya ulang lagi bahwa definisi keberkahan yang diberikan oleh Imam Nawawi dan Imam Ghazali ada tiga. Yang pertama, bertambahnya atau melimpahnya rizki, kenikmatan, fasilitas, ya sarana dan prasarana yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah sarana yang berlimpah itu senantiasa membawa kebaikan-kebaikan pada diri kita. Dan yang ketiga, kebaikan-kebaikan itu terus berlanjut secara rutin sampai akhir hayat kita. Dan akhirnya cara dari sekian banyak untuk mendapatkan keberkahan dalam surat Al-A'raf ayat 96 dengan cara beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu lattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yasrun. Seandainya penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Artinya kalau diri kita mau dekat di hadapan Allah, kita beriman dan bertakwa. Kalau keluarga kita mau mendapat keberkahan, berarti seluruh anggota keluarga kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau negara mau mendapat keberkahan, minimal para penyelenggaranya, para karyawannya, para ASN-nya amanu wattaqau. Artinya ada mafhumul apa? Paham kebalikan yang paham jika hampir sampai keberkahan belum ada yang kemakmuran pemerataan keadilan, maka kita balik harus dievaluasi iman dan takwanya para penyelenggara negara ini, para aparatur negaranya. Jangan aja tinggal dibalik. Kenapa kok keberkahan masih jauh? Berarti yuk sama-sama kita koreksi semua kita, minimal untuk diri kita jangan sampai tidak terjadi keberkahan. Artinya segala nikmat kok kita nggak rasakan gitu ya. Kalau khotib bilang alhamdulillah nikmat kok kita nggak rasakan. Nah kita evaluasi pada diri kita. Kalau keluarga kita evaluasi istri, anak dan pembantu kita, orang yang tinggal di rumah. Kalau masyarakat kita evaluasi masyarakat sekitar kita. Terus sampai ke sebuah negara, insya Allah akan mendapatkan keberkahan bahwa laut yang 2/3 ini sementara garamnya impor, itu artinya laut tidak membawa keberkahan buat negara ini. Itu. Aduh, 2/3 laut garam impor, malu dah. Wajah saya di mana? Udah susah. Pohon bambu banyak banget. Tusuk gigi made in China. Pohon bambu udah di mana-mana. Made in China. Kapas. Rekuping. Cangkul, ubi, singkong, aduh ampun dah. Ada plus kan orang bilang tanah kita tanah sudah tongkat kayu dan batu jadi nama apa tongkat kayu dan batu? Tongkat itu daun singkong, batang singkong. Silakan jadi tanaman. Batu itu apa? Ubi kalau lama tuh jadi keras. Gitu diuruk di tanah numbuh juga. Kayak batuk. Numbuh juga lama-lama. Saya nanam kunyit, lupa disiram. Setahun kagak nemu-nemu, udah mati dah gitu kan. Tiba-tiba pas musim hujan, muncul deh, kunyit muncul udah setahun mati, saya anggap mati. Nah, subhanallah. Tapi negara yang subur, 2/3 laut, banyak barang-barang impor. Ini artinya keberkahan belum kita dapati. Semoga ini menjadi evaluasi buat seluruh anak bangsa, terutama kita yang hadir hari ini, para ASN, para aparatur negara, yuk sama-sama kita senantiasa bermuhasabah supaya sekecil apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita menjadi
membawa kebaikan-kebaikan pada diri dan keluarga kita. Maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.